ini baru 3, dia ada 8 kalau tidak salah. Dan kemudian adalah kolaborasi dan sinergi, bukan persaingan. Jadi ketika ada melakukan sebuah program, maka kerjasama antara warga sekolah, SDM lebih tepatnya mungkin guru-guru dengan guru lainnya itu harus bersifat kolaborasi dan sinergi. Mengapa? Supaya kita bisa watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika kita berkolaborasi dan bersinergi, kita lihat teman kita salah, maka kita menegur, nggak begini, begitu nih, supaya mungkin bahasanya tidak seperti saya juga ya. Mungkin diingatkan yang benar supaya jangan sampai ketika harus dipresentasikan, ketika produknya harus diserahkan, kesalahan tidak diperbaiki. Jadi saling mengingatkan. Tapi kalau persaingan, malah itu menjadi sebuah kesempatan untuk membiarkan teman atau sesama saat melakukan kesalahan, agar ketika produknya diserahkan terjadi kesalahan dan menjadi kesempatan dia untuk misalnya naik pangkat dan semacamnya. Lalu yang berikutnya adalah warga sekolah merasa aman atas pekerjaannya. Ini kita berbicara seperti yang tadi, senioritas, superioritas, dan semacamnya. Ini baik dari guru maupun peserta didik, pendidik ataupun peserta didik. Kita harus pastikan dia aman. Mungkin caranya dengan penanaman siraman rohani dan semacamnya lah. Kan biasanya kecerdasan spiritual itu menjadi salah satu program yang ada di dalam lembaga pendidikan. Tujuannya sebagai bentuk muhasabah diri atau evaluasi diri. Lalu yang keenam adalah atmosfer keadilan. Jadi tidak ada yang namanya adil di sini, adalah sesuai hak dan kewajiban, bukan sama banyak. Jadi kalau kemarin berbicara tentang adil yang saya pernah pelajarin, ibarat kata kelas 9, saya memberikan contoh prodi misalnya, PAI mahasiswanya ada 60 atau ada 90. Mohon maaf, misalnya ada 60, maka dibuatlah kelas PAI jadi 3 kelas. MPI kemudian mahasiswanya hanya ada 40, maka dibuatlah 2 kelas. Kalau misalnya adil itu diartikan sebagai sama banyak, maka yang ada mubazir jika MPI juga 3 kelas seperti PAI, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka adil yang dimaksud adalah sesuai hak dan kewajiban. Kita berikan hak dia sesuai dengan kewajiban yang telah dia layani. Karena saya ada dengar curhatan dari salah satu orang di luar yang tugasnya itu untuk menyemprotkan apa sih yang supaya corona itu, disinfektan kalau nggak salah. Ya, ada yang bisa bantu nggak? Jadi itu cuma dijatah 10.000 dan dia harus menyemprot semua ruangan sekolah. Itu kan tidak sesuai apa yang dia lakukan dengan yang dia dapatkan. Kemudian adalah imbal jasa sepadan dengan nilai pekerjaan. Dan yang terakhir adalah warga sekolah merasa memiliki sekolah. Dalam artian di sini adalah kalau semua itu sudah dilaksanakan yang sebelumnya, kita menghargai mereka, melindungi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan mereka merasa lembaga ini sangat menolong masalah pribadinya dia, maka dia tidak akan segan-segan untuk loyalitas kepada lembaga pendidikan tersebut. Nah, maka itulah tentang budaya mutu sekolah atau madrasah. Mohon maaf sekali lagi pengertiannya tidak saya sampaikan karena takut terlalu panjang dan sesuai dengan PowerPoint-nya juga. Jadi berikutnya, apakah saya jadi moderator juga di sini? Jadi saya sekaligus moderator lah. Jadi berikutnya mari kita buka sesi diskusi mengenai tentang budaya mutu sekolah ini. Mungkin bisa minta Hilwa. Bisa saya tahu 3 orang dulu, sebutkan nama dulu, baru pertanyaan. Oh, Mas Andas Hilwa, Mas Andas selain Hilwa ada lagi? Haliska. Pak Alimuddin satunya. Pak Ali. Ya. Oke, yang duluan Hilwa ya. Kepada Hilwa dipersilahkan.
Mau tanya Pak Andas, jadi kan Pak Andas sendiri udah terjun langsung nih di dalam dunia pendidikan dan lembaga pendidikan. Nah, mau tahu di lembaga pendidikan tempat Mas Andas nih ketika membangun mutunya itu bagaimana, membangun budaya mutu, terus juga tantangan apa yang dihadapi lembaga pendidikan yang Mas Andas sekarang dalami itu dalam membangun budaya mutunya bagaimana tantangannya gitu. Terus bagaimana mempertahankan budaya mutu di sekolah Mas Andas yang sekarang kerjakan saat ini. Begitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Bisa Berikutnya mungkin Haliska dulu, Pak ya. Ya, Haliska dulu baru Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya itu sudah ada di chat sebenarnya. Apakah budaya mutu yang kita bangun itu akan berimbas pada kurikulum di sekolah? Karena saya tuh pernah menjumpai beberapa kurikulum yang misalnya berada di pedalaman gitu kan. Nah, itu menyesuaikan dengan budaya yang memang ada di situ. Contohnya, misalnya sekolah yang berada di hulu. Nah, itu kan ada seperti muatan lokal tentang perkebunan atau tentang pertanian dan sebagainya. Nah, apakah itu termasuk budaya mutu, sesuatu yang diunggulkan gitu dari sekolah tersebut? Jadi sebenarnya ini aja pertanyaannya sih. Apakah budaya mutu yang kita bangun itu akan berimbas pada kurikulum di sekolah? Kemudian seperti apa contohnya? Ya, terima kasih pada Haliska, bisa ditangkap pertanyaannya. Kemudian Pak Alimuddin, dipersilakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana saja. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana membangun mutu. Ya, saya lihat tadi penjelasan dari awal itu banyak berbicara tentang membangun mutu. Oke, banyak membangun mutu. Lalu bagaimana cara mempertahankan mutu itu? Ya, bagaimana cara menjaga budaya mutu? Menjaga, kalau tadi kan membangun budaya mutu. Ya, banyak sekolah biasa dalam periode tertentu, mungkin 5 tahun, 10 tahun, budaya mutu terbangun dengan bagus. Tapi setelah berlalunya waktu, biasanya itu hilang. Ya, budaya mutu itu. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana menjaga mutu. Kemudian juga mutu dan brand ya. Jadi saya ada tadi penjelasan tentang mutu itu ada hubungannya dengan brand itu. Misalnya begini, misalnya sekolah kita ingin citrakan atau kita ingin tanamkan ke dalam benak konsumen atau pengguna dari sekolah kita atau user bahwa sekolah kita sekolah yang tadi itu yang ramah, pelayanan, ya itu kan sebenarnya termasuk brand ya. Brand sekolah kita adalah ramah gitu ya, ramah, empati begitu. Nah, lalu bagaimana dengan hubungannya dengan brand itu? Apakah brand itu berhubungan erat dengan mutu, atau mutu bisa membangun brand, atau brand yang membangun mutu? Ya, brand itu kan apa yang tertanam di dalam benak ya, dalam benak konsumen kita, yaitu brand. Misalnya ramah, kemudian disiplin, nah itu brand kita ya. Lalu apa hubungannya dengan mutu? Kemudian bagaimana pendapat antum tentang istilah your culture it's your brand ya. Budayamu adalah brandmu gitu Pak ya. Ya, tuh. Ya, gitu aja Ustaz ya. Ya, silakan ya. Luar biasa pertanyaannya, Masya Allah. Baik, adapun jalannya diskusi kita hari ini adalah saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Hilwa, Haliska, dan Pak Alimuddin. Setelah saya menyampaikan paparan saya, baru kita buka sesi diskusi atau tanggapan.
jika ada yang menanggap. Nanti setelah tanggapan teman-teman terhadap baik pertanyaannya Hilwa, Haliska, ataupun Pak Alimuddin sudah selesai, kita ini kan sampai, ya baru kita serahkan kepada Pak Eka untuk menambahkan beberapa hal tentang budaya mutu itu sendiri. Baik, yang pertama, Hilwa, bagaimana lembaga yang saya tempati saat ini untuk menciptakan dan mempertahankan mutu? Pertama, bicara tentang produk. Jadi, produk dan harga ini saling berkesinambungan. Harga di Madinah ini kalau mau buka-bukaan itu masuknya 15 sampai 17 juta. Dan SPP-nya pun 13 sampai 15. Itu berjenjang. Itu berbicara dengan harga. Maka produk apa yang dijanjikan? Kemudian kalau tujuan di sini kan adalah tauhid dan keseimbangan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia. Maka untuk mengadakan itu diadakan 2 kurikulum untuk menciptakan program produk ini sendiri. Saya bicara dengan program produk dulu. Jadi digunakan 2 kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren. Dari pagi jam 7 sampai jam 11 itu adalah kurikulum, dari jam 7 sampai jam 3 itu masih menggunakan kurikulum nasional. Jadi mereka lebih fokus pada pembelajaran yang diajarkan juga di sekolah-sekolah lainnya. Kemudian dari jam 3 sampai jam 6 itu mereka sudah mulai ke pondokan. Jadi materi-materinya seperti fokus membaca Al-Quran, menghafal Quran, lalu membaca hadis, lalu kita juga bicara tentang bagaimana penerapan adab. Jadi lebih ke praktek kan, pembiasaan dengan mereka turun dari asrama ke masjid, tepat waktu yang harus dikontrol dan semacamnya. Maka produk yang ditawarkan adalah keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi. Maka itu yang visi pertamanya adalah garis besarnya seperti itu. Jadi tauhid yang berintelektualitas. Kemudian pelayanannya pun juga disesuaikan karena di sini dipisah antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan itu ada sekitar kurang lebih 5 kilometer dari kampus Putra. Jadi yang putri fokusnya ke putri, yang putra fokusnya ke putra dan semacamnya. Pelayanan pun juga karena di sini menggunakan ini ya, karena memang kebetulan Ustadz Husni ini adalah salah satu yang masyhur di Bontang pada saat itu ketika beliau masih muda. Jadi rata-rata itu banyak dari jamaahnya, mengambil dari jamaah beliau yang anaknya dimasukkan ke sini. Kemudian untuk keamanan dan kenyamanan selalu ada controlling. Lalu dalam segi penyampaian pun humas ada yang khusus, tapi ini juga karena ruang lingkup sekolahnya tidak terlalu luas, jadi humas di sini yang melaksanakan. Dulu ada humasnya sendiri, tapi kemarin mengundurkan diri, jadi sementara humas wakil kepala sekolah merangkap dengan humas juga. Jadi kalau bagaimana pembangunan mutu, kayak moral dan semacamnya, jadi kita memang ada juga kajian setiap Sabtu, setiap Minggu, itu kajian kitab. Baik Ustadz Husninya langsung, baru tuh memanggil Ustadz Khidir yang dia adalah dosen IAIN juga kemarin. Mungkin sekarang masih juga ya dosen hadis untuk mengisi di sini tentang berbicara tentang hadis, sunnah dan semacamnya. Jadi kalau saya mau gambarkan bagaimana, saya khawatir tidak bisa memberikan gambaran seperti yang diharapkan. Jadi itulah yang dilakukan selama ini. Terus bagaimana mempertahankannya ini 11-12 dengan pertanyaannya Pak Alimuddin tadi. Maka mempertahankan mutu itu dilakukan oleh, kalau kita bicara tentang ilmuannya adalah supervisi. Jadi setiap ilmu manajemen itu saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau ditanya yang mana yang lebih utama, yang lebih penting, semuanya penting. Karena ibarat kata kalau satu berlubang, ibarat kata cangkang telur, kalau ada satu yang retak, maka semua retak.
kayak mau menciptakan mutu, maka dia dilewat dengan kurikulum salah satunya juga. Kemudian tata tertib juga, itu semuanya masuk sebagai bentuk pembentukan mutu. Maka semua lagi terlibat dan semacamnya. Bagaimana mutu menjaga pelayanan antara internal dengan eksternal itu juga termasuk. Jadi mempertahankannya adalah dengan mengadakan supervisi. Kalau di sini yang dari Diknas ada, karena menggunakan kurikulum Diknas juga, yang dari Diknas ada, yang mandiri juga ada. Tujuannya untuk menyesuaikan antara visi dengan yang sudah berjalan di tengah lapangan. Jadi ada evaluasi. Jadi evaluasi tidak ditunggu akhir tahun. Kan evaluasi juga bisa dilakukan dalam pertengahan program agar ada perbaikan. Kemudian lagi pertanyaannya, saya kok jadi lupa. Pertanyaannya Hilwa, tantangannya apa? Kalau tantangannya di Madinah ini adalah karena kita bagaimana menanamkan spiritualitas, ukhrawinya baik dan duniawinya seimbang. Permasalahan dari dunia guru tidak masalah karena dari segi finansial pun insya Allah besar. Tapi yang jadi masalah adalah dari bagian kepondokan atau musyrif. Karena rata-rata musyrif atau wali asrama ini alumni ataupun juga alumni dari pondok pesantren lain. Jiwa-jiwa mereka itu masih jiwa-jiwa yang baru ingin merasakan bebas. Jadi selama ini yang kita, kalau saya bicara secara terang-terangan, permasalahannya adalah wali asrama yang main game di depan anak-anak. Perkataannya kalau udah main game kan kadang lepas, ditiru sama anak-anak. Kemudian kadang karena ngerasa baru lulus, controllingnya tidak maksimal. Jadi kadang lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahat dan semacamnya. Jadi kalau hambatan kami seperti itu. Mohon maaf, saya charger laptop dulu. Mohon maaf, laptop saya mati. Saya lanjut pertanyaannya Haliska, budaya mutu berimbas dengan kurikulum. Ya, desentralisasi itu kan awal mulanya adalah ketika pemerintah pusat memberikan standar. Ternyata standar itu tidak sesuai dengan standar itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di pelosok. Sehingga masyarakat yang tidak ada, yang jauh dari pusat atau jauh dari Jakarta gitu, tidak bisa menyesuaikan standar kurikulum dari pemerintah, waktu masih bersifat sentralisasi. Maka dijadikanlah desentralisasi yang kemudian otonomi pendidikan. Jadi tujuan otonomi pendidikan itu adalah sekolah diberikan hak untuk berkreasi sebaik mungkin agar mampu menyesuaikan antara budaya masyarakat yang ada di situ, kemudian keterampilan masyarakat yang ada di situ, agar tujuan pendidikan atau output
atau output yang dikeluarkan dihasilkan sesuai dengan masyarakat. Kalau yang kemarin dalam teorinya manajemen klasik, neoklasik, dan modern adalah yang jadi permasalahan dalam dunia pendidikan, banyak lulusan dari sekolah yang kemudian tidak bermanfaat di tengah masyarakat saat masih sentralisasi. Sehingga masyarakat masih bermindset bahwa sekolah itu tidak memberikan kontribusi yang lebih di tengah masyarakat. Karena pada akhirnya mereka kembali lagi ke sawah, kembali lagi untuk berladang, berkebun, atau perempuan kembali lagi ke dapur, misalnya mengurus rumah. Mindset-mindset itu terjadi karena kurikulum yang dari pusat tidak menyesuaikan dengan keadaan yang ada di pelosok. Maka orang-orang pelosok masih bermindset bahwa sekolah itu tidak penting. Makanya adanya otonomi pendidikan agar sekolah itu memberikan output atau mengeluarkan hasil didikan, hasil lulusan yang langsung bisa memberikan perubahan di tengah masyarakat. Dia ngerti adat istiadat masyarakat di sana, dia punya keterampilan untuk membuat keterampilan seperti masyarakat di sana, kemudian dia tanamkan sedikit, kalau bahasnya sedikit dakwah, yang akan mengubah mindset masyarakat di sekitar. Kalau kita pendidikan itu bisa membuat kita lebih hebat daripada yang tidak mengenyam pendidikan. Jadi apakah mutu itu berimbas dengan kurikulum atau apakah untuk menciptakan budaya mutu maka kurikulum harus disesuaikan? Jawabannya ya. Lalu yang terakhir adalah dari Pak Alimuddin, bagaimana mempertahankan mutu. Kurangnya pengetahuan saya ini hanya sebatas sepengetahuan saya saja. Untuk mempertahankan mutu kita perlu yang namanya supervisi atau controlling. Kalau memang controlling itu dilakukan benar-benar, maka kita akan mengetahui bagaimana keadaan di tengah lapangan dengan visi yang ingin dicapai, apakah sudah selaras, sudah sesuai dengan target, ataukah malah jauh dari harapan. Sepaham saya seperti itu. Kalau jenjang waktunya sampai 10 tahun dan semacamnya, biasanya banyak terjadi perubahan-perubahan, kayak ada pembaruan, inovasi dalam pembentukan visi dan semacamnya. Yang biasanya juga harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Jadi kurikulum modern manajemen dalam teori modern adalah menyesuaikan lingkungan dengan produk yang kita hasilkan. Jangan sampai orang lagi membutuhkan A yang kita keluarkan B, maka output kita dianggap tidak bermanfaat atau tidak bermutu. Jadi seiring berubahnya kebutuhan masyarakat, maka berubah pula lah visi lembaga pendidikan untuk menyesuaikan. Tapi kan ada ruh yang harus dijaga. Nah, mungkin itu nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain, bagaimana nanam ruh tadi seperti moral yang tidak bergeser dan semacamnya. Lalu, apakah mutu yang mempengaruhi brand atau brand yang mempengaruhi mutu? Jawabannya adalah mutu yang mempengaruhi brand. Jadi brand itu kan kita buat untuk membuat masyarakat itu tertarik. Nah, tapi masyarakat tidak akan tertarik kalau misalnya bukti itu tidak ada. Maka setelah ada bukti dari apa yang kita tawarkan, masyarakat menyaksikan langsung, maka masyarakat akan dengan sendirinya mengakui brand yang kita buat. Walaupun kita buat brand, kita sebarkan, tapi kemudian realita di lapangannya tidak terasa, tidak tampak warna dari sekolah atau lembaga pendidikan yang kita kelola, maka brand itu tidak bisa menjadi sebuah jaminan untuk mengangkat mutu sekolah tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak harus membuat brand kalau mutu belum punya. Jadi saya ingat pembelajaran tahun lalu ada yang bertanya apa bedanya humas dengan manajemen pemasaran. Jadi kalau manajemen pemasaran itu berbicara tentang ketika dia punya target, maka bagaimana caranya target itu atau peserta didik itu mau masuk ke lembaga pendidikan mereka. Itu pemasaran. Tujuannya adalah bagaimana mereka mau masuk. Tapi kalau humas tujuannya adalah bagaimana citra positif di sekolah ini sampai di tengah masyarakat dan diakui oleh masyarakat. Walaupun anak mereka tidak masuk ke lembaga pendidikan tersebut, tapi mereka tidak pernah sungkan untuk merekomendasikan sekolah tersebut.
Contoh saya pernah waktu di MTS model penelitian S1, saya nanya ke Humas bagaimana strategi pemasarannya. Kemudian Humas berkata seperti ini, kami sudah tidak pernah lagi mengadakan kunjungan-kunjungan ke sekolah untuk menawarkan MTS negeri model. Jadi kami hanya menggunakan sosial media saja. Yang kami hanya menggunakan sosial media saja, yang datang 1.000 lebih, yang diterima hanya 300. Jadi kami rasa tidak perlu untuk terjun ke sekolah langsung untuk mencari peminat. Nah, ini kan karena mutu MTS model dianggap berhasil, jadi brand yang ingin disampaikan oleh si Humas itu terasa oleh di tengah masyarakat, maka masyarakat itu kalau ditanya, adakah sekolah yang bagus? Ke sekolah ini aja. Saya kasih contoh MTS model aja yang mungkin lebih umum dan saya juga alumni di sana. MTS model aja. MTS model itu loh begini begitu. Padahal kita bukan orang dalam di MTS negeri model, tapi kita tidak segan, tidak sungkan untuk mempromosikan. Jadi itu adalah tujuan dari Humas. Jadi jika mutu itu terasa oleh masyarakat, maka brand kita akan diakui. Walaupun ada brand, tidak ada mutu, maka tidak bisa. Jadi ini seperti sisi mata koin yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. 500, uang 500 tanpa Garuda, maka uang 500 tidak akan laku. Uang Garuda tanpa angka 500, maka uang Garuda pun juga, uang 500 tersebut pun juga tidak akan laku. Jadi mereka adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Lalu pertanyaan terakhir adalah bagaimana budayamu adalah brandmu. Ya mungkin ini semoga bisa menjawab tadi yang mutu dan brand. Apakah mutu yang mempengaruhi brand atau brand yang mempengaruhi mutu? Kalau saya sih pribadi memandang mutu yang mempengaruhi, lebih dominan mutu yang mempengaruhi brand daripada brand yang mempengaruhi mutu. Jadi mutu lebih dominan. Jadi itu adalah tanggapan saya kepada penanya Hilwa, Haliska, dan Pak Alimuddin. Jika terlalu panjang dan bertele-tele, saya mohon maaf. Dan kemudian kita buka sesi tanggapan buat teman yang ingin menambahkan, menanggapi ataupun mengkritisi, persilahkan. Mbak Dana mungkin bisa dibantu Mbak, siapa aja Mbak, kalau ada yang angkat tangan. Bisa dibantu gitu, beritahu ke saya siapa yang angkat tangan. Saya pakai HP kan susah melihat. Oh iya, Pak Hadi. Pak Putra Hadi. Pak Hadi. Ada lagi selain Pak Hadi? Belum. Pak Hadi dulu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan budaya mutu di madrasah atau sekolah ini memang sangat urgent bagi kita, apalagi selaku manajemen pendidikan. Saya ingin menambahkan sedikit, bukan menambahkan sih, ada pertanyaan sedikit, melanjutkan masalah Mbak Hilwa tadi. Sependek pemahaman saya yang saya baca, makalah ini bagus, tapi mutu secara keseluruhan kayaknya, atau dia lebih ke mutu-mutu yang religius atau pembentukan sifat-sifat yang bagus. Sedangkan kita tahu di sekolah itu kan paling tidak ada 4. Bagaimana dengan mutu atau budaya perangkat pembelajarannya, terus budaya mutu ekskulnya, terus budaya pengetahuan pendidikan karakternya, terus budaya manajemen berbasis sekolah itu. Saya pengen mutu itu kan sangat luas dan sangat, artinya di sekolah itu sebagai tolak ukur atau pembeda antara sekolah A dan B itu kan dilihat dari mutunya, seperti Mas Andas bilang tadi, kalau masuk di sana 15 juta kalau tidak salah tadi ya. Nah, itu otomatis pasti bermutu gitu. Nah, cuman yang saya tangkap ini, makalah ini membahas mutu tapi memang secara keseluruhan, bukan tidak, kurang sistematis. Misalnya dia membahas masalah mutu dari perangkat pembelajarannya, terus mutu dari ekstrakurikulernya, terus pendidikan karakternya gitu loh Mas. Itu aja Mas Andas. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk masukannya Pak. Ya benar kata Pak Putra Hadi, saya membuatnya secara umum. Bahkan poin-poin seperti di pembelajarannya, ekskulnya,
kemudian karakter dan manajemen berbasis sekolahnya memang tidak terbahas di dalam makalah ini. Jadi terima kasih untuk koreksi dari Pak Putra. Mungkin kalau ada yang mau membantu menambahkan, mungkin sharing ya tentang apa yang disampaikan Pak Putra, nanti bisa dilanjutkan. Ada lagi kan Mbak yang ini Mbak? Ada Bunda Ita. Ya, Bu Ita tadi di Ya, chat, Bunda mungkin Ita. duluan ya. Bu Ita, dipersilakan. Sebetulnya gini, ada materi-materi kita nanti kan ada sekitar 13 materi tuh. Nah, terkait yang disampaikan oleh Kak Putra tadi, sebetulnya memang benar yang disampaikan Mas Andas memang secara umum, secara general gitu ya. Nanti ada pada materi-materi selanjutnya itu yang secara khusus nanti di ini kan apa budaya mutu seperti apa di sekolahnya gitu. Nanti ada secara nanti ada. Berarti saya yang kurang baca judul-judul. Nanti di materi-materi selanjutnya ada. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Bunda Ita sekarang bisa. Iya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi dan bertanya di belakang. Boleh ya, Mas? Iya, Bu. Untuk sekedar menambahkan saja terkait dengan mempertahankan budaya mutu tadi ya. Saya menemukan beberapa tulisan. Mempertahankan budaya mutu itu yang pertama dengan mempertahankan kesadaran mutu. Itu kunci yang paling penting. Ya. Jadi dibangun dulu kesadaran mutu di warga-warga sekolah, dan kemudian caranya kita mempertahankan budaya itu ya dengan mempertahankan kesadaran itu. Karena kalau tidak disadari, mutu itu sendiri dia tidak menjadi budaya akhirnya. Dia hanya menjadi sebuah aktivitas atau rutinitas yang tidak melekat pada warga sekolah itu sendiri. Ya. Nah, yang kedua, pastikan bahwa ada banyak bukti kepemimpinan manajemen ya, kaitannya dengan pengaruh kepemimpinan terhadap budaya mutu itu sendiri. Karena pemimpin itu kan adalah role modelnya gitu ya, sehingga sangat mempengaruhi dari mutu suatu sekolah, sehingga itu menjadi akhirnya budaya. Budaya itu apabila dia bisa diwariskan terus-menerus gitu ya, sehingga juga menjadi sistem dalam di lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah memberdayakan dan mendorong pengembangan diri dan inisiatif dari karyawan maupun ya, istilahnya kalau di lembaga sekolah mungkin guru dan warga sekolah gitu ya. Nah, menurut saya ini juga penting ya, karena dengan kemajuan zaman yang semakin cepat gitu ya, perubahan yang semakin cepat ya, perlu transformasi dari lembaga pendidikan yang dimulai dari warga sekolahnya gitu ya, sehingga pengembangan diri dan inisiatif diri dari warga sekolah itu perlu sekali untuk terus diberdayakan dan didorong gitu ya, pengembangannya itu. Dan yang keempat adalah kenali dan hargai perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan budaya mutu. Saya ingat teman-teman yang pimpinan sebuah sekolah ya, yang kalau di Tenggarong itu ada sebuah sekolah yang juara 1 budaya mutu ya, sekolah budaya mutu gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana budaya mutu itu menjadi perilaku yang melekat tadi, dengan cara bagaimana mempertahankannya, mengenali sekecil dan sedini mungkin ya budaya perilaku yang mengarah pada memelihara budaya mutu itu sendiri. Misal ketika disiplin ya, tentang disiplin gitu ya, anak-anak yang terbiasa, sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi kepribadiannya, sudah menjadi karakternya, misalnya dia datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas ya dengan sukarela, dengan senang hati, atau kemudian misalnya karakter bersih ya, karakter bersih buang sampah pada tempatnya dan sebagainya, itu dikenali dan dihargai gitu ya, sehingga itu kemudian dipelihara dengan baik, sehingga seluruh warga sekolah itu bekerja sama untuk mempertahankan budaya mutu yang sudah ada. Itu mungkin nambahannya kali Mbak Andas ya, Mas Andas ya. Kalau yang tadi yang your
culture and your brain ya, culture and your brain itu memang betul ya bahwa menurut Shipman ya, saya baca dan Hanuk menyebutkan faktor-faktor pembentuk brand image adalah kualitas atau mutu. Ya. Itu dapat dipercaya dan diandalkan kegunaan atau manfaatnya. Mungkin dua itu. Yang saya ingin tanyakan tadi masih kaitannya dengan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan seperti apa, Mas Andas, yang menjadi syarat sebuah lembaga pendidikan bisa membangun mutunya, membangun budaya mutunya di lembaga tersebut. Kaitannya dengan kepemimpinan ya, dengan transformatif, apalagi di era kemajuan teknologi ya, teknologi dan komunikasi, ya pimpinan seperti apa gitu yang menjadi syarat untuk bisa membangun budaya mutu di sekolah. Mungkin begitu Mas Andas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita tambahannya. Jadi itu ada poin-poin untuk mempertahankan mutu seperti menanamkan kesadaran mutu, pengaruh kepemimpinan, meningkatkan mutu diri secara mandiri atau berinisiatif meningkatkan mutu dan lanjutannya. Kemudian terima kasih, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan teman-teman untuk sedikit lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih tepat sasaran. Terus kalau untuk pertanyaannya Bu Ita, saya nggak bisa jawab Bu, untuk tidak bisa menjelaskan, tapi saya pernah waktu belajar TKM dulu, mohon maaf saya lagi bicara tentang waktu S1 dulu, jadi kepemimpinan yang paling cocok untuk meningkatkan mutu sekolah adalah kepemimpinan transformasional. Nah, pengertiannya gimana? Mohon maaf saya sudah kurang ingat sudah saya transformasional. Semoga nanti bisa di gue ya. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi kita di pertemuan berikutnya tentang kepemimpinan transformasional. Baik, Mbak. Sama ya Mas. Mbak Dana ada lagi nggak Mbak? Atau kita langsung kasih ke Pak Eka? Pak aja, sudah mau jam 3. Ya, kasih Bapak dulu lagi. Berikutnya kita akan mendengarkan dari Pak Eka, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan manfaat, dirahmati Allah, kita diberi panjang oleh Allah, sehat walafiat, kita masih di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara, hati-hati yang ikut kuliah hari ini jumlahnya 17. Berarti saya ada 16 ya yang ikut. Ya, Pak. Jumlah kita berapa? 18, Pak. 18. Berarti 2 orang yang nggak ikut ya? Ya, mohon nanti kalau yang nggak ikut nggak usah absen. Biar kita juga menilai proses pembelajaran. Hari ini kita membincang tentang budaya mutu sekolah. Tentu budaya sudah Bapak Ibu pahami adalah sebagai suatu pemahaman atau perilaku terhadap komponen yang sudah dianggap oleh masyarakat atau warga sekolah untuk mencapai ide, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah budaya. Nah, kemudian digandengkan dengan budaya mutu sekolah, yaitu sistem nilai organisasi atau lembaga pendidikan yang menghasilkan lingkungan kondusif, berarti lingkungan sekolahnya adalah kondusif, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan
perbaikan mutu sekolah itu. Jadi budaya mutu itu sudah menjadi sistem nilai di dalam rangka mengembangkan sebuah lembaga pendidikan. Apapun yang digerakkan, apapun yang dikerjakan oleh elemen atau komponen sekolah itu pasti bermuaranya mutu. Kalau di perguruan tinggi ada namanya audit mutu, ya. Sehingga RKKL-nya, gitu ya, anggaran 1 tahun 2020, 2021 itu semuanya sudah bermuara kepada mutu. Berbasisnya adalah berbasis kepada akreditasi lah. Intinya untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Sehingga umpama kalau di dalam tingkat sekolah dasar ada yang namanya 8 standar nasional pendidikan. Ya tentu anggarannya, kemudian kebijakannya, apa yang dilakukan, semuanya muaranya kepada 8 standar nasional pendidikan. Jadi tidak pas itu. Nah tentu kalau di lembaga pendidikan Islam, pasti ada tambahannya saudara sekalian. Tidak hanya sekedar 8 standar nasional pendidikan, bahwa tujuan dari terbentuknya sebuah lembaga pendidikan, baik sekolah dasar Islam maupun apa, itu kan pasti ada visi misi, yaitu mencetak generasi yang Qur'ani, yang berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Ini kan yang berbeda kan, ini kalau lembaga Islam dengan lembaga pendidikan umum. Kalau lembaga pendidikan umum katakanlah dasarnya 8 standar nasional pendidikan. Kalau kita masih diembel-embelin atau ditambah dengan membentuk karakter yang berjiwa Qur'ani, berakhlakul karimah, kemudian mempunyai jiwa-jiwa nasionalisme atau patriotisme. Ini lompatan. Sehingga menarik ketika itu dikaitkan dengan bagaimana sekolah yang di dalam kita sudah memenuhi mutu atau belum, gitu ya. Setelah kalau sekolahnya pinggir pantai, gitu ya, sekolahnya pinggir sungai, atau di daerah tambak, begitu ya. Ya apa? Kurikulumnya semuanya mengarahnya kepada yang sama dengan pendidikan umum, katakanlah MI yang di kota, SD yang di kota, ya tentu tidak. Muatan lokalnya harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Untuk apa kurikulum yang di kota itu? Anak-anak nggak pintar yang di lokal. Nggak ada fungsinya, saudara. Umpama nih, caranya umpama untuk membibitkan di daerah-daerah tambak, kemudian di daerah pantai, di daerah yang daerah air, tentu harus berbeda dengan daerah yang kota. Cuman tetap muara yang standar kompetensi dasarnya berdasarkan kepada kurikulum nasional. Kurikulum daerah juga harus tetap ada. Sehingga disuruh oleh bapaknya itu sudah nggak campur, saudara sekalian. Kalau daerahnya tambah, ya tentu harus bisa bagaimana membenihkan, kemudian merawat ikan, memberi makan ikan. Masa anak kelas 6 nggak bisa memberi makan ikan? Nggak bisa memberi makan udang, galah itu. Ya nggak ada gunanya. Jadi memang harus ada tambahan-tambahan itu. Kita ini diciptakan sebenarnya bukan menjadi orang kotaan sih, saudara sekalian. Memang harus diciptakan sesuai dengan kearifan lokal. Itu semuanya tidak di kota. Jadi ini penting, harus ada tambahan-tambahan itu dalam rangka untuk peningkatan soft skill terhadap anak didik kita. Jadi itu termasuk soft skill, bagaimana bisa
membenih ikan, kemudian memberi makan ikan, memanen ikan, itu tidak semua orang bisa, saudara sekalian. Ada pelajarannya tersendiri dan ada keterampilannya sendiri. Termasuk bagaimana kalau di daerah memang daerahnya agraris, pertanian semua, ya tentu harus bisa bagaimana cara menanam padi yang baik, memilih benih-benih padi yang baik, dan lain sebagainya. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 4 ya memang masih secara umum. Ya. Tapi mulai kelas 4, mulai kelas 5, kelas 6 memang harus diberi tambahan-tambahan kurikulum itu agar mereka juga bisa. Jadi saudara sekalian, bahwa budaya mutu itu adalah sistem nilai gitu ya, yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan yang menghasilkan lingkungan pendidikan itu menjadi kondusif, enak kalau bekerja, mengajar itu enak, semuanya ramah, begitu kan? Semuanya tertib, disiplin. Nah, itu termasuk budaya mutu loh, disiplin, tertib, dan lain sebagainya. Yang namanya nggak tertib, namanya nggak disiplin, itu berarti nggak bermutu, saudara sekalian. Namanya bermutu itu ya pokoknya harus tepat waktu, kemudian membayar juga tepat waktu. Artinya ada sebuah kesadaran. Ada sebuah kesadaran yang tinggi terhadap warga sekolah itu untuk selalu berperilaku mendasarkan pada program-program yang ada di sekolah. Sudah tidak menjadi dipaksa, tetapi menjadi sebuah kesadaran agar untuk selalu dilakukan di dalam kehidupan di sekolah itu. Jadi enak, semuanya keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saudara, yang berkaitan dengan kepemimpinan dan lain sebagainya nanti ada bahasan-bahasan tersendiri di kelompok-kelompok berikutnya. Kita minimal memahami apa sih konsep mutu secara umum gitu, dan budaya mutu yang ada di sekolah. Saya lanjut sedikit lagi, saudara sekalian. Ada 6 nilai budaya mutu yang menjadi dasar sebuah organisasi sekolah. Yang pertama bahwa kami semua katakanlah dalam sebuah lembaga pendidikan, satu SD atau satu MI atau satu pondok pesantren atau dalam satu perguruan tinggi seperti saya di IAIN begini, kami semua adalah bersama. Bersama itu ya baik pimpinan, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, sampai staf karyawan mahasiswa adalah bersama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, maksudnya bersama, yang organisasi berarti lembaganya ini, yang pemberi pembekal berarti guru, kemudian kepala sekolah, kemudian kalau sekolah swasta berarti ya ada tambahan yayasannya dan lain sebagainya. Itu pembekal. Kalau pelanggan adalah orang tua siswa. Ini adalah bersama, secara bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian di dalam 6 nilai budaya mutu yang menjadi dasar sebuah organisasi di dalam lembaga pendidikan, yang kedua, tidak ada orang bawahan ataupun atasan. Artinya, kalau katakanlah kepala sekolah terlambat, ya ini masalah. Tidak boleh. Kepala sekolah juga harus mematuhi aturan yang telah disepakati. Hadir memang tepat waktu. Kalau memang tidak tepat waktu, pasti ada hal-hal yang dikerjakan di luar yang hubungannya dengan lembaga pendidikan. Itu. Begitu juga bawahan. Bawahan yang ngucil, ya nggak boleh, memang harus ditegur. Dalam rangka apa? Yang mewujudkan kebersamaan dalam sebuah lembaga pendidikan, karena sudah menjadi nilai budaya.
di dalam sebuah lembaga pendidikan. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, nilai budaya mutu yang menjadi dasar. Yaitu yang ketiga terbuka. Dan ada hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Terbuka itu masa keuangannya boleh diaudit transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau memang ada dana bos, bosda, ya bendahara maupun sekolah juga harus tahu. Kalau ada kebijakan baru harus tahu, tidak hanya di ini, hanya pimpinan saja yang tahu, itu juga salah. Nanti menjadi fitnah. Kok ini ada mendadak orang baru yang tadi tidak tahu pertama. Ini ada informasi baru, jangan sampai disembunyikan. Semua terbuka. Biarlah orang lain juga tahu, tidak hanya kepala sekolah. Kemudian juga harus mempunyai hubungan yang harmonis. Ini menjadi nilai budaya antara kepala sekolah dengan wakanya, kepala sekolah, waka gurunya, siswanya, orang tuanya, begitu ya, stafnya dan lain sebagainya. Ini harus ada hubungan harmonis. Kalau ada 2 atau 3 orang yang bermasalah, biasanya menyebabkan masalah. Nggak mau datang, ketika rapat, nggak mau bersama, ketika kerja bakti tidak mau ikut urun rembuk, ini masalah. Jadi harus diciptakan kondisi yang harmonis, kekeluargaan, dan sebagainya. Baik, saudara sekalian, yang berikutnya. Silakan yang punya sekolah, yang punya pondok, yang punya lembaga apapun, ya terapkan 6 nilai budaya mutu di dalam menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, bahwa seorang staf terkecil pun begitu ya, bawahan paling bawah bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Mungkin data-data keuangan, kadang kan ditutupi oleh kepala sekolah, kadang ditutupi oleh bendahara. Jadi staf pun boleh kalau mau melihat, ini loh datanya, ini loh faktanya. Ada memang di kita ini banyak yang masih apa ya, artinya itu banyak yang tersembunyi, banyak yang apa ya bahasanya, siluman begitu ya. Oh ini mendadak kok sudah ada, ini mendadak kok ada, kemarin kok nggak diberitahu dan sebagainya. Mendadak kok nggak ada. Ini siluman. Itu belum menunjukkan budaya mutu, saudara sekalian. Kemudian yang kelima, nilai budaya mutu yang kelima adalah fokus kepada proses. Jadi semua ini proses, saudara sekalian, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses. Jangan berhenti proses itu, harus berlanjut. Ya, katakanlah kalau di dalam pembelajaran, mulai dari masuknya siswa sampai pembelajaran itu harus tuntas, tidak boleh berhenti. Nah, prosesnya bagus, inputnya bagus, di dalam prosesnya juga bagus, berarti ada penerimaan, siswa baru, ada yang nggak terima, ada yang diterima, dan lain sebagainya. Pembayaran SPP, dan lain sebagainya, semua ada data. Jadi, semuanya adalah proses, fokusnya. Proses ini penting. Tidak bisa orang menjadi BIM, salah BIM menjadi. Tidak mudah sebuah lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi itu BIM, salah BIM menjadi baik. Tetapi proses. Kemarin belum disiplin. Kemarin ngajarnya masih zigzag, tidak menggunakan buku atau potongan, tidak memakai media, hanya menggunakan media, potongan, dan sebagainya. Oke, yang terakhir, yang keenam, yang menjadi nilai budaya mutu di dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu tiada kejayaan atau kesuksesan atau kegagalan, tetapi pembelajaran dari pengalaman. Jadi, kesuksesan, kegagalan di dalam rangka untuk melakukan sesuatu, mungkin ada hal yang baru tentang pembelajaran. Ya, katakanlah ada tim student question, ada lagi everyone is teacher here, umpama nih. Kemudian ada lagi
tim kuis dan lain sebagainya, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Itu semuanya harus dialami. Itu bisa sukses. Memang harus dilatih. Ternyata semuanya perlu pengalaman, saudara sekalian. Saya masih ingat. Coba kalau Anda belajar mobil. Saya belajar mobil dulu itu, di awal-awal, itu takut kalau di depan itu ada menabrak, gitu ya. Perasaan kita begitu dekat sekali truk-truk yang lewat, gitu ya. Truk-truk yang lewat. Mobil-mobil yang lewat, sepeda motor yang lewat, itu dekat, perasaan kita nanti jalan berapa, dan lain sebagainya. Sangat was-was. Begitu juga sering nabrak ketika awal itu, sering nabrak katakanlah kadang masuk got dan lain sebagainya. Tetapi karena proses, seringnya banyak pengalaman. Kita ke Banjarmasin, kemudian ke daerah Sangatta, daerah Berau, ke daerah Pasir, kita sering mendrive sendiri. Oh, ternyata dulu memang salah. Akhirnya ingat, ternyata memang pengalaman itu penting. Banyak belajar dan banyak pengalaman yang telah di era masa lalu sebagai kesuksesan di masa yang akan datang. Ini menjadi sebuah fondasi kita untuk memupuk keberhasilan dalam sekolah pendidikan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, ada kemudian nanti saya share untuk barcode-nya ya. Ya, yang nggak masuk nggak usah barcode. Kecuali sakit, memang ada undur dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andas, jam berapa masuk lagi Mas Andas? Sudah mau sholat. Ibu Aminah ya. Ini sudah dulu berarti ya? Jam 4 masuk ya? mau sholat asar sudah. Mbak Nunu di off kan dulu Mbak Nunu. Ini